Halo, berjumpa lagi dengan saya, Males IT. Jangan lupa bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Oke, kali ini saya akan berbagi cara mengamankan router OS tentunya di versi lama yang bisa dieksekusi seperti video sebelumnya yang sudah pernah saya buat. Untuk tahapnya yaitu ini sudah saya catat ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini mikrotik yang saya gunakan itu versi 6.40.4, dan di video sebelumnya saya pernah mengeksekusi menggunakan POC yang saya dapatkan dari sini ya. Nih, saya copy dulu. Oke, silakan teman-teman buka. Ini alamatnya. Untuk lebih jelasnya saya buka dulu nih. Nah, di sini sudah terlihat ini bahan-bahannya, bisa di-download. Kemudian apa saja yang bisa dieksekusi menggunakan POC ini? Bisa dijalankan di Android ataupun di PC ya. Untuk Android saya sudah buat tutorialnya, bisa dicari di channel saya. Kemudian yang bisa dieksekusi itu 6 versinya ya, versi 6.31 sampai 67. Nah, kebetulan ini versi 644 di bawahnya ini ya. Kemudian yang versi stabilnya 629 sampai 642. Yang versi betanya ini. Dan cara mengamankannya ini saya contohkan dulu ya. Ini sebelum saya amankan, kita tes dulu. Kita discovery, kita scan MAC addressnya, kemudian kita copy. Saya Ctrl C dulu, kemudian saya eksekusi menggunakan MAC address exploit. Oke, kita paste, kita enter. Nah, di sini akan muncul user dan passwordnya. Perlu diperhatikan buat teman-teman semua, ini di versi 6.44. Jangan sampai nanti setelah dipraktikin kok nggak bisa. Setelah dicek versinya ternyata berbeda. Kemudian coba akan saya eksekusi menggunakan IP ya, inbox exploit 10.0.1. Nah, di sini tembus juga. Oke, kita hapus dulu. Kemudian cara mengamankannya itu ada banyak sebenarnya, cuman ini hanya pilihan saja, terserah mau yang teman-teman pakai itu yang mana, bebas, bisa dipilih sendiri. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu memperbarui router OS ke versi router OS terbaru. Tentunya untuk di versi terbaru ini sudah ditutup celah-celahnya. Kemudian yang kedua, matikan servis yang tidak digunakan. Contohnya sini kita login terlebih dahulu. Servis yang tidak digunakan itu contohnya seperti IP service, tentang API, terus API yang SSL atau FTP, SSH, Telnet, kemudian web servernya. Nah, kebetulan yang saya pakai cuma port Winbox-nya saja, yang lain saya disable. Tetapi sudah saya disable semua, kok masih bisa tembus, kan itu yang jadi masalah. Kemudian yang kedua, batasi akses login Winbox. Yang ketiga ya, batasi akses login Winbox dengan IP lokal. Mikrotik bisa diakses lokal saja. Kita tambahkan ini, kita copy dulu, kita copy, kemudian kita masuk ke new terminal. Sebelum ke new terminal kita cek dulu sistem, kemudian user. Nah, di sini ada dua. Kemudian kita paste di new terminal, kemudian kita klik enter. IP service, kita cek di IP service. Nah, di sini akan muncul available from. Nah, kita klik. Jadi Winbox bisa diakses itu menggunakan IP lokal saja.
Jadi misalnya buat teman-teman yang mau akses mikrotiknya menggunakan jaringan dari luar mikrotik, misalnya menggunakan IP cloud, itu tidak bisa, karena di sini yang boleh mengakses itu hanya IP lokal. Jadi seluruhnya ya, seluruh IP lokal ini udah di subnet. Nah, cuman cara ini belum efektif karena misal yang mengeksekusi mikrotik kita itu adalah di dalam jaringan, bukan dari luar jaringan. Kalau untuk di luar jaringan kemungkinan ini sudah aman, kemungkinan ya. Tapi untuk yang di dalam jaringan, nah ini masih bisa dieksekusi. Jadi cara ini masih was-was juga. Kemudian kita lanjut ke filter akses masuk ke Winbox dari jaringan WAN. Nah ini kita tambahin filter. Jadi IP firewall filter add chainnya input in interface-nya WAN, ini bisa diganti yang ke arah modem. Kemudian protokolnya TCP, DST portnya 8291 ini adalah port Winbox-nya. Actionnya kita drop. Jadi yang masuk dari jaringan WAN menggunakan port 8291 ini akan di drop. Nah kemudian atau kita contohin saja. Oke, kita IP copy dulu, kemudian kita paste in interface-nya. Oh ini minta diganti ya, kita ganti. Kebetulan di sini WAN-nya itu Ether 1. Enter ya. Di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini akan mengurangi resiko yang masuk dari modem. Oke, kita lanjut. Nonaktifkan Mac Discovery jika diperlukan. Itu berada di tool Mac Server Mac Winbox. Nah, di bagian tools Mac Server. Nah, ini kita batasi aksesnya. Yang boleh mengakses ini kalau dari router, antar router itu kita bisa saling ping MAC addressnya ya. Misalnya di bagian IP netboard. Di sini contoh ini ST Wallet, ini bisa di MAC Telnet atau MAC Ping. Nah kebetulan di sini saya blok, jadi nggak bisa diakses ping ya. Ini saya disable, misalnya saya disable untuk mengurangi resiko saja sih, tapi ya tergantung dari teman-teman semua. Oke, sudah saya disable semua. Kemudian kita lanjut. Ada cara yang paling ampuh itu dari Om Agus yang biasa dikenal dengan Buananet. Nah, di sini ini scriptnya. Kita copy, kemudian kita masuk ke bagian new terminal, kita paste. Kita cek terlebih dahulu IP firewall. Kemudian nah di sini sudah terdapat chainnya input. Kemudian di bagian advanced itu kontennya user DAT, ini ada titiknya ya. Kemudian actionnya drop. Nah untuk cara ini kalau kita eksekusi menggunakan IP sudah berhasil ya, karena di sini harusnya paket itu di drop, jadi langsung tag mode. Cuman kalau kita eksekusi menggunakan MAC address, kita tes, ada beberapa itu yang lolos. Jadi ada yang berhasil, ada yang enggak. Saya mencoba itu beberapa kali ada yang tembus, tapi beberapa kali juga ada yang gagal. Coba kita disable, terus kita eksekusi lagi ya. Ctrl C, kita ulangi dulu.
eksekusi Python make discovery. Coba kita discover dulu. Sudah kita dapatkan MAC addressnya. Python make eksekusi muncul atau enggak nih? Oh, ada spasinya ya. Atau kita copy saja ini. cd eksekusi Python make exploit.py, kemudian kita paste MAC addressnya. Kita cek terlebih dahulu. Next servernya kita hidupin, coba. Kok di ping cd eksekusi. Nah, ini keluar. Nah, jadi yang tadi itu berpengaruh juga sih di sini. Kita disable. Ini untuk telnetnya saya disable juga karena saya nggak pakai. Kemudian di ini walaupun sudah di reject ya, tapi masih bisa ditembus karena kita tadi masih mengaktifkan MAC servernya. Kita eksekusi lagi, harusnya di sini sudah tidak tembus ya. Nah, tetapi kalau ini kita disable, kemudian kita eksekusi menggunakan IP, apakah dia tembus? Mari kita tes. cd eksekusi Python winbook, oke, 10.0.1. Di sini masih tembus ya. Tapi kalau menggunakan MAC address itu sudah tidak tembus. Jika kita aktifkan, kita tes lagi, di sini akan timeout. Nah, setidaknya kita sudah mengurangi resiko untuk menyerang ke MikroTik kita. Dan yang pastinya lebih aman ya. Mohon maaf jika penjelasan saya ini agak muter-muter. Jadi harap maklum. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Mari kita bahas sama-sama karena saya pun masih belajar. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, atau saya sharing ya. Lebih tepatnya saya sharing sih, bukan tutorial. Karena saya ingin membagi pengalaman yang pernah saya lakukan. Ya, saya juga dulu pernah mainan seperti ini dan saya ulangi, dan saya pingin teman-teman semua tuh paham cara mengamankannya dan lain-lain. Terima kasih, jangan lupa untuk support saya di channel ini. Jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih, jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.